A. Bagian pembuka. Bagian awal ini dimulai dari halaman judul sampai dengan abstrak penelitian. Komponen-komponen bagian ini secara rinci yaitu 1. Halaman sampul dan halaman judul berisi judul, lambang atau logo institusi, nama dan nomor pemakalah, dan nama institusi. Yang kedua, kata pengantar, berisi informasi umum atau uraian singkat tentang maksud penelitian karya ilmiah. Harapan penulis terhadap penelitian, penyampaian rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar isi, berisi secara rinci isi keseluruhan karya tulis ilmiah beserta letak nomor halamannya, mulai dari judul-judul bab dan subbab. Penulisan daftar isi harus mempertahankan konsisten dalam pencantuman komponen-komponen itu. Yang keempat, abstrak, berisi latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik, serta jika ada saran yang diajukan. B. Bagian pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah menguraikan alasan-alasan serta tujuan penelitian yang harus menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang masalah, secara tersurat harus jelas substansi permasalahan atau akar permasalahan, berisi uraian tentang hal melatar belakangi timbulnya masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Merupakan suatu pertanyaan yang akan dicairkan jawabannya melalui pengumpulan data dan merupakan suatu permasalahan dari latar belakang. Yang ketiga, tujuan penelitian, berisi maksud atau hal yang ingin dicapai, serta sasaran yang dituju oleh peneliti dan dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dan yang keempat adalah manfaat penelitian, berisi tentang manfaat yang terdapat dalam karangan ilmu ilmiah dan C. Bagian pembahasan, berisi jawaban dari rumusan masalah yang menganalisis hasil penelitian. Pembahasan harus dijelaskan secara terperinci dan jelas, serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan. D. Bagian penutup. 1. Kesimpulan, berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan ditulis dengan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan. Yang kedua, saran. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian. Saran dapat ditunjukkan pada suatu instansi seperti pemerintahan, lembaga ataupun swasta, dan pihak lain yang dianggap layak. D. Bagian acuan atau daftar pustaka, disebut juga bibliografi. Pada dasarnya, merupakan suatu daftar yang berisi nama petulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit dari sebuah buku atau kajian lain yang digunakan sebagai sumber atau rujukan bagi seorang penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah. Untuk menuliskan daftar pustaka dari jurnal dengan format APA style adalah sebagai berikut: nama akhir pengarang, nama depan, buka kurung tahun penerbitan, tutup kurung, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, volume, edisi jika ada.